pada hari-hari Pentakosta ini kami diuji dengan iman kepada Tuhan untuk yang sakit menjadi sembuh. Dan kami percaya untuk beban berat ekonomi keuangan kami percaya Tuhanlah solusi atas semuanya. Dan terima kasih ya Tuhan, biarlah kami senantiasa semakin bergantung kepada Roh Tuhan, karena kami sedang ada di dalam masa peperangan rohani yang harus menggunakan senjata rohani untuk mengalahkannya. Di minggu kedua ini Tuhan, kami siap untuk belajar kembali. Jikalau kami sudah mempelajari bagaimana Tuhan Kristus adalah Raja di bumi maupun di surga. Dan kami ingin belajar Tuhan pada hari ini tentang bagaimana Roh Kudus untuk bisa menumbuhkan iman kami. Kami percaya bahwa orang benar hidup oleh karena percayanya. Oleh sebab itu biarlah perbuatan kami menunjukkan iman dan percaya kami. Terima kasih untuk semangat yang luar biasa yang ada pada jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah melayani, yang sudah hadir. Dan kami tetap mendoakan yang ada di rumah-rumah tangga, supaya kesembuhan terjadi atas mereka, pemulihan terjadi, sehingga kami boleh mengalami tidak cuma mendengar kesaksian dari orang lain, tetapi kami sendiri boleh mengalaminya. Segala yang jahat dari roh-roh di udara kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Segala ilah-ilah zaman ini yang membuat kami susah untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk diberkati. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran saudara. Terima kasih untuk tim pelayan yang sudah melayani dengan luar biasa. Nah, hari ini seberapa punya kita ada, kita mau belajar saudara. Kita ada di minggu kedua bulan Mei ini. Kita akan bicara mengenai Roh Kudus menumbuhkan iman. Enggak ada saya. Oh, yang sana belum di ini. Sini saja ya lihatnya saudara ya. Saya untung ada tablet, jadi aman. Kalau enggak saya begini terus saudara. Puji Tuhan ya, nanti disetting lagi. Baik, Roh Kudus menumbuhkan iman. Pembacaan kita ada di Roma 15 ayat 14 sampai 33. Cukup panjang, tetapi kita hari ini sudah lama tidak membaca Alkitab dengan panjang saudara. Hari ini kita akan baca sama-sama, tapi bergantian tentunya. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saya ayat 14, kemudian saudara Bapak Ibu 15 selanjutnya sampai selesai ya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Silakan. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku sesungguhnya mengatakan yang telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh berbicara tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu oleh memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tindakan dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Yeriko, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu.
Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun menahan diri mengunjungi kamu, Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajib juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Judea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, setelah Yesus naik ke surga, ia mengirimkan Roh Kudus untuk berdiam di dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, sebagai penolong atau penghibur. Apakah saudara mengalami beberapa hari terakhir ini atau sebelumnya, di mana saya itu kesedihan yang luar biasa, tetapi ada sebuah penghiburan yang bukan datang daripada karena uang banyak, karena teman banyak, atau lingkungan dari luar, tetapi ada sesuatu yang membuat saudara kuat. Itu peran Parakletos, saudara, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Nah, kita sedang belajar, saudara, tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita apa saja, saudara. Ada 3 ya, saudara, yang kita akan pelajari pada saat pagi ini. Nah, di bulan ini, saudara, kita sedang bertemakan iman dan Roh Kudus. Iman dalam hidup kita penting karena kita memang orang percaya. Orang percaya itu orang benar. Orang benar itu adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang percaya, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, kita bisa hidup tidak cuma dengan roti, dengan makanan, ya, dengan buntil, dengan BPK, dengan soto, dengan apa itu, sate, tetapi kita hidup oleh karena firman Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Dan juga peran Roh Kudus sangat penting, karena di suatu sesi kita tidak bisa lagi minta nasihat kepada yang lain. Orang yang lain juga membutuhkan nasihat, masa kita minta nasihat kepada mereka? Kalaupun bisa, ya kasih sharing saja lah. Waktu itu saya pernah ngalamin demikian dan saya melakukan ini cuma itu. Tetapi untuk nasihat betul-betul yang bisa menyegarkan itu hanya Roh Tuhan yang bisa. Jadi peran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah yang pertama menyatakan kesucian, kemudian memberi kuasa, dan yang ketiga adalah mencurahkan kasih. Kita akan pelajari sama-sama, saudara. Roma 15 ayat 16 sebagai peran Roh Kudus yang pertama yang menyucikan atau yang menyatakan kesucian. Ayat 16 di dalam Roma 15 mengatakan 1, 2, 3, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, keasingan yang disebut bahasa
non-Yahudi itu orang kafir begitu ya. Kekafiran mereka itu bisa disucikan bukan dengan hal-hal yang lain, tetapi Roh Kudus yang menyatakan itu bahwa engkau sudah tahir, siap untuk menjadi umat Tuhan. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menyucikan orang yang percaya agar menjadi persembahan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah wujud daripada persembahan kepada Tuhan. Kita punya tubuh, jiwa, roh. Kita punya mulut, kita punya tangan. Betul? Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Itu cara kita memberikan karya persembahan kepada Tuhan. Persembahkanlah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan. Bukan persembahan yang mati, tetapi semasih hidup kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kehidupan manusia menyangkut masalah hobi dia juga. Bagaimana dia biasanya dengan hobi mendapatkan pujian daripada dunia ini. Tetapi saatnya ada waktu di mana kita memberikan hobi kita, talent kita untuk memuliakan Tuhan. Sangat menyukakan ketika kita melihat anak-anak kita bisa menari, bisa pegang LCD, bisa memainkan musik, dan itu begitu luar biasa, begitu indah. Itu persembahan yang harum di mata Tuhan. Mari para orang tua, izinkan anak-anakmu untuk dididik, untuk menjadi siap melayani pekerjaan Tuhan. Dan momen Kamis kemarin adalah momen yang membuka diri kita semuanya. Tidak cuma saya sebagai pemimpin, ada hal yang memang harus kita sampaikan dalam jangka panjang. Karena umur gembala terbatas dan juga para pelayan di sini juga memiliki keterbatasan. Dan anak muda harus berpikir bahwa next-nya siapa? Next generasinya mesti kita pikirkan, saudara. Dan akhirnya masuk kepada, oh itu anak saya, itu pasti keponakan saya lah, itu pasti sepupu saya yang harus tampil di situ. Nah, membuat kita juga akan melihat bahwa oh iya, waktu Pak Gembala sedang nggak ada, itu enak, ini nggak tercover, ini nggak tercover, ini juga nggak tercover. Akhirnya saudara memikirkannya seperti apa? Memikirkannya dengan cara yang lain atau berpikir bahwa oh iya ya, ada saatnya di mana Pak Gembala juga bisa diundang keluar untuk khotbah, bisa saja tidak bisa hadir karena kesehatan dan sebagainya. Dan siapa yang bisa mewakili, yang bisa Pak Sigit kedua lah gitu, yang bisa mengcovering semuanya. Nah, saudara, kita mulai berpikir seperti itu kan. Dan akhirnya saya juga mendoakan supaya generasi berikutnya memiliki sense of penggembalaan itu harus ada. Saudara ketika melayani di sini memiliki mimpi yang tinggi dulu. Saya harus menjadi pemimpin rohani. Yang pemimpin rohani ini kriterianya seperti ini. Dari kesetiaan, daripada kehadiran. Kalau dia seorang pengkhotbah, bagaimana menyampaikan materi itu? Materi penginjil beda sama materi gembala. Gembala itu lebih ngayomi, memelihara. Yang dia mesti kasih hiburan, kasih nasihat yang temporary, dan itu tidak seperti pengkhotbah tamu yang dia hajar kemudian dia pergi. Dan gembala yang mengotak-atik lagi untuk membenahi itu. Dan saya berpikir siapa yang bisa memiliki hati yang seperti itu, sehingga gereja ini bisa berlangsung dengan panjang sampai Tuhan datang yang dua kali. Amin, saudara. Kita lanjutkan. Kita tidak mungkin memiliki kesucian di hadapan Allah dengan segala tindakan dan amal perbuatan yang coba kita lakukan. Orang-orang non-Yahudi tadi berusaha seperti apapun juga, tidak bisa yang namanya membuat dia akan dilayakkan atau disucikan. Hanya Roh Tuhan yang bisa membuat dia mengklarifikasi orang ini layak atau tidak. Roh Kudus yang menyucikan atau menguduskan kita. Kudus atau suci itu berarti pisah atau dikhususkan. Suci itu harus, kalau misalnya saudara menjala, atau saudara misalnya
cari ikan di rawa, itu ikan masih kena lumpur. Nah, saudara bersihkan dengan cara dikasih air dan sebagainya. Itu baru disebutnya bersih begitu, saudara. Nah, kita juga berkata bahwa apakah bisa ya dengan amal perbuatan saya bisa menyucikan diri kita. Nah, kita kan berpikirnya sampai berapa jauh kita bisa berbuat baik, saudara. Orang nggak bisa lah 100%. Kalau dalam 1 menit mungkin bisa. Tetapi orang punya tubuh, jiwa, roh, itu harus sempurna, itu tidak mungkin. Ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan, pemberian-pemberian, emangnya tahu persis motivasi seseorang memberikan sesuatu. Kita nggak tahu persis sama sekali. Setelah beberapa kali dilakukan baru tahu, wah ternyata ada udang di balik rempeyek, ada di balik batu, saudara. Nah itu baru terasa kan. Nah makanya itulah yang terjadi. Wah ketika orang tidak biasanya itu kita harus waspada. Kok tumben-tumbennya gitu loh. Dia nggak pernah ajak saya makan, kemudian dia kirim makanan, atau dia ajak saya ini, mungkin ada maunya. Apalagi orang yang tidak pernah kita kenal, atau pernah kenal puluhan tahun yang lalu, saudara. Tidak pernah ngobrol, tidak pernah WA, tiba-tiba saja, "Hai bro, apa kabarnya?" Nah kita mulai berpikir, wah ini jangan sampai ini awal-awal bagus-bagus, tiba-tiba ujungnya ke sana, saudara. Jadi kudus itu dipisahkan atau dikhususkan. Dan makanya saudara kita pengen supaya semakin kesini pemberian kita itu betul-betul tulus banget di hadapan Tuhan. Amin. Saudara memberikan kolektor, persembahan, persepuluhan, ucapan syukur atau apapun juga, saudara lakukan dengan tulus, sungguh-sungguh kepada Tuhan dan hanya untuk Tuhan saja. Untuk mencapai level ini, saudara, butuh terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai kita diuji. Oh Tuhan, ini memang luar biasa nih hari ini. Cukup banyak yang saya harus berikan. Aduh, tolong saya Tuhan. Jangan pikiran saya berubah nih. Makanya ketika orang memberikan sesuatu, dia bilang begini, ambil ini, ambil, saya kasih nih. Jangan sampai berubah loh pikiran saya, betul nggak? Pikiran itu mudah berubah, saudara. Nah makanya saya ke belakang ini dalam pelayanan itu tidak terlalu kepada janji iman dalam arti khusus yang ada sajalah. Kalau misalnya janji iman, iblis juga ikut bekerja, yang saya lihat gitu loh. Ya nanti untuk Natal saya janji deh, pokoknya nanti 5 juta dari saya. Tulis, panitia tulis saya ya, jangan lupa ditulis. Nah, dalam arti pikiran saudara kita nggak tahu. Ternyata di menjelang Desember itu ada sesuatu yang saudara andalkan. Saudara mau jual apa, atau ada orang yang kasih apa, atau nanti ada THR, atau itu pikiran kita, saudara. Nah, sedangkan iblis itu mengganggu, menggoda. Jangan berpikir ketika saudara janji itu iblis diam saja. Karena nazar itu adalah sesuatu yang memang berhutang kepada Tuhan. Ya. Dan ketika tidak dibayarkan, itu yang paling sukacita iblis. Bukan gereja, bukan panitia. Bukan. Makanya saya bilang, ya untuk Natal inilah, mumpung ada 10.000, kasih 10.000. Kita nggak berhutang lagi. Gitu kalau menurut saya loh ya. Tetapi ada hal tertentu yang memang saudara punya komitmen, memang betul hari itu pasar harus bayar. Dan nggak bisa memang saudara punya upaya usaha betul untuk bisa membayar nazar itu, saudara. Ya. Kemudian asing bagi dunia. Kita merasa asing nggak di dunia ini, saudara? Kemarin ada persekusi dan sebagainya oleh karena anak-anak muda sedang mengadakan doa dan sebagainya. Itu masih terjadi terus, saudara. Sampai bingung kita akan ada di wilayah mana. Tetapi saya ingatkan bahwa suatu saat akan ada bahwa legalitas itu muncul seperti yang dimiliki oleh Saulus. Ngerti, saudara? Kalau itu sudah dikasih sama pemerintah, itu kita sudah tidak bisa apa-apa, saudara. Teman-teman kita di bangsa lain, di negara lain, itu sudah punya
masa yang sulit yang begitu sangat luar biasa, karena mereka sudah punya yang namanya legalitas. Yang turun adalah tentara dari pemerintah sendiri. Kita kan baru orang masyarakat nih, RT, RW, kemudian ada orang-orang kelompok massa tertentu yang itu bukan dari daerah situ sebenarnya, dari daerah mana gitu, cuma sampai segitu. Dan 5 agama minimal kita itu sudah dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang, saudara. Itu saja kita sudah susah. Buat gereja susah, akhirnya disebutlah capel dan sebagainya. Tetap saja, saudara. Dan kita melihat hari-hari ini perkembangan gereja dan sinode itu luar biasa. Dan ada beberapa sinode yang begitu sedang ngebum, itu sedang memerangsek ke wilayah kota-kota, saudara. Nah, diisyaratkan di Depok akan muncul lagi, saudara. Apakah nggak gembar, saudara? Nah, kita masih biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang itu sudah melihat, yang selama ini saudara lihat di YouTube, wih keren nih, ibadahnya ini keren, nanti ada di Depok, saudara. Dan itu menjadikan kita berpikirnya, apakah murid Kristus bertambah? Belum tentu. Tapi gereja bertambah, itu pasti. Jadi menjadi olahan kita, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa. Gereja-gereja yang relatif stabil adalah menunggu sampai anak-anak mereka besar, mereka memiliki anak lagi, saudara punya cucu, nah baru pertambahan jiwa ada di situ, saudara. Nah, kita sedang bergumul untuk itu. Dan kemudian Roh Kudus menyucikan, menguduskan kita untuk disiapkan khusus bagi Tuhan. Jadi untuk Tuhan itu bukan main-main, saudara. Untuk Tuhan benar-benar perfect, karena Tuhan adalah sempurna. Jadilah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna, saudara. Kita untuk sesuatu dunia, kita harus perfect. Kita kerjaan laporan mesti betul-betul detail, mesti tidak boleh ada salah. Tetapi karena dalam pekerjaan Tuhan belum tentu kita punya nilai yang sebaik itu, setinggi tingkatan kualitasnya, saudara. Yang kedua, peran Roh Kudus adalah memberi kuasa. Roma 15 ayat 19 mengatakan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudara, saya ingatkan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Pekerjaan Roh Kudus berikutnya adalah memberikan kuasa, dunamos, dinamis, atau dalam bahasa yang lain dinamit. Tahu? Saya dulu waktu Sigit kecil di Lampung itu, kita ada melihat itu ada dari pemerintah itu kan menggali lubang-lubang untuk cari material minyak atau bagaimana gitu ya. Nah, kita lihat setelah digali ke dalam itu kurang lebih kecil begitu, kemudian dimasukin itu dinamit ke dalam. Nah, habis itu yang kita tunggu waktu meletuskannya, tuas begitu kan. Nah, yang kita tunggu itu adalah kabelnya, baja itu. Kita pakai jemuran, kita pakai buat apa-apa gitu ya. Nah, itu dipakai. Nah, dinamit itu adalah kayak seperti power gitu, kekuatan yang luar biasa. Nah, apalagi kok bicara masa sekarang, ada bom atom lah, ada bom nuklir lah, ada bom yang sedang dibuat oleh orang-orang Timur Tengah itu ya, itu mengerikan, saudara. Sempat misalnya rudal yang nggak tahu balistik atau apa, kalau itu diluncurkan ke sebuah pulau bisa hancur sih. Makanya kita berpikir, betul nggak ya? Ya, betul nggak? Ya, tentang sejarah Hiroshima dan Nagasaki sudah membuktikan bahwa itu bisa terjadi. Nah, kemudian kita berpikir ya, mereka kan sudah enak lah, negara-negara itu udah maju gitu ya, ngapain mesti perang? Terus kemudian pikiran kita berpikir, kenapa mereka produk senjata? Senjata diproduk buat apa, saudara? Kalau cuma latihan-latihan, masa rudalin burung? Kan nggak mungkin. Dan kemudian mereka berpikir, para pemasok ini mesti harus ada sesuatu negara kecil yang harus berperang supaya mereka memasok itu, saudara. Ya, nah akhirnya udah
Dunia ini sudah kacau dengan hal seperti itu, saudara. Tidak muncullah seperti itu, perang terjadi di mana-mana, saudara. Pekerjaan Roh Kudus berikutnya adalah memberi kuasa. Hal ini sesuai yang dijanjikan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dari awal diturunkan di Yerusalem, kemudian ke Yudea, kemudian lebih panjang lagi ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu kalau tidak ada kuasa Roh Kudus tidak mungkin, saudara. Dan saya melihat bagaimana pembabatan terhadap Injil Tuhan, terhadap gereja-gereja Tuhan, terhadap persekutuan-persekutuan itu terjadi sejak awal, saudara. Dan sebanyak martir yang telah tiada, itu menunjukkan bahwa mau di bumi hanguskan pun Injil tetap tidak bisa berhenti. Amin. Karena ada kuasa di situ. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan, Roh Kudus untuk melingkupi hidup kita, supaya kita bisa mengabarkan Injil dengan baik, sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa untuk memberitakan Injil, atau kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kuasa itu menekankan pada tanda-tanda dan mujizat-mujizat sebagaimana yang dikerjakan oleh para rasul yang meneguhkan berita Injil yang disampaikan. Ada beberapa orang yang tingkatannya itu kalau tidak melihat sebuah kejadian mujizat, susah untuk diinjil. Atau yang kedua adalah orang yang memang haus tentang kebenaran. Saya kok tertarik sama tokoh Yesus. Sebenarnya coba engkau bisa ceritakan nggak tentang Yesus itu seperti apa? Yang kau alami seperti apa? Nah, ketika kita sedang bicara tentang teori, itu tidak mudah membekas, saudara. Tetapi kalau saudara dilihat oleh orang itu pernah mengalami sakit, dan kemudian oleh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian didoakan oleh pendeta, dan kemudian sembuh, dan dia berkata ini baru nyata betul bahwa Yesus yang kalian sembah memang ada dan terbukti. Kita membutuhkan kuasa ini, saudara. Makanya praktiknya adalah dalam keluarga kita. Puji Tuhan, beberapa hari ini siapa yang anggota keluarga besarnya itu ada yang sakit. Kesempatan saudara untuk melakukan mujizat. Kesempatan saudara untuk menumbuhkan iman. Tuhan Yesus, aku bukan pendeta. Ya, sudah tahu. Aku ingin mendoakan anakku, Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Nah, engkau sembuhlah. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Kita belajar dari situ, saudara. Dan kita berharap anak kita juga mengimani itu. Dan ketika itu sembuh terjadi, kita bisa saksikan kepada orang lain. Dan kemudian saudara, kalau saudara pengen melihat di rumah sakit hari-hari ini, mirip semuanya. Flu, batuk, panas, tenggorokan, radang, ngilu-ngilu, itu kita alami semua, saudara. Makanya saya berharap saudara, ketika saudara masih bisa sampai ke tempat ini, puji Tuhan, saya sempat-sempatin deh, supaya saya menunjukkan bahwa kualitas iman saya tidak ece-ece, tetapi saya semangat untuk datang, dan saya percaya Tuhan bisa sembuhkan saya. Dan ketika saudara sudah sembuh, saudara bebas untuk bisa mengajarkan kepada orang lain, menyaksikan kepada orang lain. Saudara punya warung, ada yang datang, Bu, kemarin sakit ya? Ya, puji Tuhan. Minum obat apa? Ya, obat biasa lah, obat warung. Tetapi saya doa sama Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya, Bu. Ya, saya bersyukur sehingga bisa melayani Ibu. Oh iya, itu ada tetangga saya yang juga sakit. Udah, minta Tuhan saja yang menyembuhkan, supaya didoakan dan bisa disembuhkan. Dan kita rasanya lebih mudah untuk ngomong sesuatu yang kita sudah punya, saudara. Saudara pernah jualan nggak yang begitu sulit? Saudara mau jualan obat kumis, tetapi saudara nggak punya kumis. Kira-kira jualnya gampang atau susah, saudara? Saya jual obat kumis loh, Pak. Loh, tapi Bapak nggak punya kumis. Iya, karena saya memang modelnya nggak punya kumis. Tetapi ini obatnya luar biasa loh, Pak. Orang bilang apa? Sekarang Pak pulang aja ya obatnya, coba pakai di Bapak. Nanti kalau Bapak sudah beringosan, nanti datang lagi ke saya.
Begitu saudara. Tetapi kalau orang punya sebuah kisah bersama Tuhan, kita ngomong itu lebih enak kepada orang lain. Ada sebuah makanya kita sedang kumpulkan data-data materi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Saya pernah sakit, saya pernah susah, saya pernah ngalamin susah ekonomi, keuangan dan sebagainya. Untuk memasukkan anak sekolah juga susah. Dan kemudian Tuhan tolong luar biasa. Kita akan ngomong kepada orang tuh dengan gamblang. Ketika orang lu ngomongnya tegas amat, oh iya orang saya ngalamin kok. Betul nggak saudara? Dan itu tidak mudah goyah kita untuk menceritakan sesuatu. Kemudian saudara, yang ketiga adalah mencurahkan kasih, Roma 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Selanjutnya, Roh Kudus adalah pribadi yang menyatakan kasih di dalam hati orang-orang percaya. Kasih itulah yang kemudian mendorong kita untuk bergumul dalam doa kepada Allah, seperti ajaran Paulus kepada jemaat Roma di dalam Roma 15 ayat 31 maksud saya. Kasih akan menggerakkan seseorang untuk mendoakan yang pertama pemeliharaan Tuhan atas orang percaya, dan yang kedua adalah pelayanan orang lain bisa menjadi berkat. Saudara, hanya Roh Kudus yang memberikan roh kasih dalam hidup kita. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba ternyuh gitu, tiba-tiba masigul gitu ya. Itu harus muncul dari kita dekat sama Tuhan dan berikan hati kepada kita. Makanya ketika saudara mau mengerjakan sesuatu itu, saudara bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan, pimpin saya Tuhan. Saya harus kasih apa kepada orang ini? Saya harus kasih apa kepada keluarga ini? Tolonglah saya Tuhan. Dan biarlah bukan karena keinginan belas kasihan saya yang secara manusia doang, tetapi Roh Tuhan saja yang bekerja untuk saya. Dan acap kali ketika kita tergerak untuk melakukan itu dan kita agak bergumul di situ seharian semalaman, akhirnya kita bilang sama suami, "Iyo kita datang keluarga itu, saya tergerak untuk kasih sesuatu ini kepada mereka. Janganlah, nanti kalau tersinggung orangnya gimana?" Nah, saudara sekalian, kita melakukan itu kemudian keluarga ini sampai terharu dan dia menangis. Saya sudah berdoa loh, hampir beberapa hari ini untuk hal yang sama. Jadi ternyata Tuhan gerakkan kalian untuk ke tempat ini. Akhirnya disitulah nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Itu harus memiliki kretek dari hati yang dijamah oleh Roh Tuhan sendiri. Jadi kasih akan menggerakkan seseorang untuk mendoakan pemeliharaan Tuhan atas orang percaya. Kita mendoakan, dan saya selalu mendoakan keluarga-keluarga Tuhan, tolong apapun masalah mereka. Karena ada beberapa banyak juga yang tidak ngomong sama saya. Ngomong-ngomong sudah pulih, ngomong-ngomong baru cerita lama. Pak Gem, saya itu pernah nggak saya hampir lumpuh kemarin. Kenapa ibu nggak ngomong sama saya? Nah, ada beberapa begitu, tetapi ada juga jemaat baru sakit paru juga udah ngomong sama gembalanya. Jadi saya itu susah, saudara. Ya, tetapi saya berpikir juga kalau apa-apa ngomong juga kami kadang-kadang nggak bisa datang, nggak terlalu banyak kasih solusi juga. Dan makanya saya tunjuk untuk ketua wilayah-wilayah waktu itu adalah untuk menjadi gembala penerus daripada saya sebagai gembala, untuk bisa saling mendoakan di situ, bukan saling gosip, tetapi saling mendoakan apa-apa kebutuhannya dan sebagainya, dan kita akan bantu di situ, saudara. Dan kemudian pelayanan orang lain bisa menjadi berkat. Nah, ini doanya supaya Roma 15 ayat 31, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Setiap pelayan Tuhan itu harus didoakan, saudara. Yang saudara sekarang sedang lakukan kadang-kadang tuntutan. Pak Gembala harus beginilah, ketua komsel harus beginilah, nanti ketua komisi harus beginilah, nanti para pelayan harus beginilah. Tetapi adakah kita mensokong mereka dengan cara yang arif dan bijaksana? Nah, engkau susah ya untuk bisa hadir, engkau susah untuk bisa membesuk, iya kan? Karena memang transportasi,
kemudian karena waktu dan sebagainya sesudah. Saya doakan ya, Tuhan tolong supaya anak muda ini menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Dia punya kendaraan yang baik untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu lebih mendukung saudara daripada saudara kritik saudara, sehingga membuat dia juga hancur hatinya, sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan tetapi nggak ada penghargaan dan sebagainya saudara. Kemudian kesimpulan apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara? Yang pertama adalah tadi menyatakan kesucian, persembahkan hidup kita yang berkenan di hadapan Allah sebagai persembahan yang kudus. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, salah kata lah, salah pikiran lah, salah tindakan dan apapun juga. Tetapi kita coba setiap kali saudara mau melayani pekerjaan Tuhan, memberikan waktumu, hatimu kepada Tuhan. Kalau misalnya orang itu mau melayani, lebih baik ketika dia itu, saya akan puasa dulu lah, saya akan doa, saya akan persiapkan semuanya. Saudara memang mempersiapkan khotbah kayak gini gampang. Dari BPP ada saudara, termasuk Kamis itu seharusnya ada Pak Bodo. Cuma beliau nggak ngikutin, jadi makanya saya buat video ulang. Itulah mengenai Kristus Raja dunia dan surga. Ya, saya utak-utik saudara, karena itu bahan dari orang lain itu lebih susah saudara. Kalau tahu bahan aslinya, saudara mungkin akan bingung. Kalau tahu bahan aslinya ini ya, saya kasih begitu. Itu cuma plek udah selesai. Enggak ada ayat yang ditulis dan sebagainya. Nah, saya buat di sini, begitu membuat saya mudah untuk menyampaikan. Kadang saya sudah buat saudara, saya ulang lagi. Ini ngerti enggak ya kalau saya kasih seperti ini? Kemudian ini apakah tulisannya kekecilan? Dari BPP saudara, mereka sudah biasa dengan LED. Yang mereka itu satu huruf itu seorang. Setinggi saya ini. Biasa begitu, jadi mereka buatnya memang kecil-kecil saudara. Ya, kalau saudara lihat gambarnya itu lebih gede daripada tulisannya. Betul? Nah, saya mesti modif lagi. Akhirnya ada seperti ini yang saya buat sendiri, yang tidak seperti mereka, tetapi membuat saya lebih mudah untuk menyampaikannya kepada saudara. Jadi saudara, persembahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan harus kita lakukan. Kemudian memberi kuasa untuk memberitakan Injil atau kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Mari para pemain musik. Jadi saudara, kuasa untuk memberitakan Injil atau kuasa untuk menjadi saksi itu kita butuhkan. Kalau tidak, kita hambar. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kepada mereka, karena kita sedang memberitakan kerajaan surga. Yang paling sulit adalah marketing tentang kerajaan surga, karena materinya belum kita lihat. Kita tidak bisa bawa miniatur surga gitu. Loh, ini loh miniatur surga tuh kayak gini nih. Dia tuh jalannya dari emas kan. Nah, kayak gini. Kalau kita jual perumahan gampang ya. Kita bisa ada gambar, kita ada rumah contoh begitu. Nah, kita rumah contoh di surga nggak ada. Coba saudara pesan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah rumah contoh surga itu kayak apa? Supaya orang-orang pada seneng gitu melihatnya. Nah, marketing surga itu sangat sulit saudara. Dan kita membutuhkan kuasa yang luar biasa. Orang udah diinjili juga nggak nyambung-nyambung. Udah dikasih khotbah juga nggak nyambung-nyambung. Kadang orang zaman ini juga sudah diumumkan banyak hal juga ada nggak terbaca dengan baik mengenai waktu, hari dan sebagainya. Dan saya menyadari bahwa ini kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk bisa melaksanakan amanat agung Tuhan. Kemudian mencurahkan kasih agar memiliki kasih dalam mendoakan pergumulan pelayanan. Gereja Tuhan di sini, gereja Tuhan di sini adalah gereja yang sedang bergumul untuk jiwa-jiwa. Bagaimana kedepannya, bagaimana orang-orang yang sedang mengalami beban berat, letih lesu, sakit penyakit, dan juga ada hal-hal untuk biaya kehidupan yang semakin menanjak lagi. Kerjaan tidak menambah dengan income, tetapi terus saja anak kita semakin gede, semakin membutuhkan biaya yang luar biasa. Kita hanya berharap kepada kuasa Tuhan saja. Kita naikkan satu pujian Allah Roh Kudus penuhi kami.
Allah peduli kami, Engkau selalu rindu, Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah ubah hatiku, sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang membutuhkan biaya kehidupan, biaya anak-anak sekolah kami hanya taat kepada pimpinan Roh Tuhan. Kau yang sanggup mencukupi segala sesuatu Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan berikan kuasa perkataan kepada kami untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah baik, bahwa Yesus adalah penuh kuasa atas seluruh keluarga kami Tuhan. Dan kenderakan para pelayan Tuhan diberkati dengan kekuatan Roh Kudus, supaya sepanjang doa-doa malam kami yang kami akan akhiri pada hari Sabtu nanti, Roh Kudus bekerja luar biasa, semakin hebat, semakin luar biasa Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan,
sehingga kami boleh menikmati segala anugerah Tuhan selama ini. Ampuni jikalau kami kurang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih kami sudah menang, kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, sudah berdoa, sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah lepaskan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur. Dan kami terima firman Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, tepuk tangan buat Tuhan. Semua yang berdoa syafaat. Saudara Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang kedua. Allah sanggup melakukan segala perkara, kudus karena selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, kudus karena selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, kudus karena selamanya, kuasanya tak Saya mengundang Pastor Rubini untuk memberikan pengumuman. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pengumuman pada minggu ini, warta jemaat sepekan, doa 10 malam, pencurahan Roh Kudus akan dilakukan di hari Senin Sampai jam 8 malam. Hari ini seperti pengumuman yang ada di grup WA, hari ini untuk doa malam dikosongkan, diganti hari Senin jam 8 malam sampai hari Jumat. Kami undang untuk seluruh jemaat, profesi, dan anak-anak youth yang lain untuk antusias untuk mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus besok malam jam 8. Kemudian untuk PWP di hari Selasa juga kita alihkan kepada doa 10 malam jam 8 malam di hari Selasa juga. Kemudian penutupan doa pencurahan Roh Kudus di hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei 2024 akan dilakukan jam 4 sore. Jadi doa 10 malam kita diakhiri di hari Sabtu nanti tanggal 18 di jam 4 sore. Jadi khusus untuk hari Sabtu jam 8 malamnya dimajukan ke jam 4 sore. Nah, bagi setiap wilayah untuk ibu-ibunya silakan untuk berunding untuk mengenai konsumsi di penutupan doa pencurahan Roh Kudus. Kemudian ibadah hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 dilakukan di jam 9 seperti biasa, tempat di gereja. Kemudian berdoa, kita sama-sama terus berdoa ya untuk jemaat saudara-saudara kita yang sedang sakit. Di sini ada Bapak Pendeta Andreas Poniman, Ibu Christine, Ibu Femi, Ibu Leni, Saudari Amel, Ibu Siska, dan mungkin yang tidak tertulis di sini saudara-saudara kita yang tidak hadir, yang berhalangan, mungkin dalam keadaan yang kurang sehat dan mungkin dalam keadaan yang belum pulih. Kita bersatu hati untuk tetap mendoakan mereka. Juga untuk kegiatan-kegiatan gereja kita dukung untuk persiapan
panitia Natal kita untuk Natal 2024. Doakan panitianya, ketua yang sudah ditunjuk, Bapak Riki Tarigan, kita terus doakan untuk boleh merangkai apa saja terobosan-terobosan dan apa yang akan dilakukan untuk Natal kita. Itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kita hampir selesai. Untuk hari Sabtu nanti tolong dirembukin karena nggak ketemu lagi ya. Habis ini kan pada pulang tuh, habis itu nggak ada ketemuan-ketemuan. Silakan kalau setelah ini perwakilan wilayah saja bisa ngumpul atau yang pengen berpartisipasi untuk penyelenggaraan makan bersama. Nah, cuma saya usulkan sih supaya nanti di absen ya, tapi jangan tersinggung ya. Maksudnya supaya kalau itu beli bijian ya nanti pas, kalaupun prasmanan kita bisa mengira-gira sampai berapakah yang bisa hadir. Ya cuma biasanya itu kan menjelang 1 hari sebelumnya baru kedetek betul ya. Karena ada beberapa yang sakit ya Pak ya. Nah kita nggak berharap yang kita sudah sehat jangan sakit nanti ya, supaya bisa hadir. Nah intinya saudara sekalian memang ini momen saja. Jadi doa 10 malam itu bukan berarti dari pertama Roh Kudusnya agak jauh, hari kedua, ketiga, keempat, semakin hari ke-10. Zaman dulu saya ingat kan zaman Pentakosta dulu ya, itu sampai gebrak-gebrak gitu. Benar waktu saya kecil karena saya sempat di GPDI dulu, jadi persis banget. Wah itu sampai waduh rame saudara itu. Kok sudah 10 malam itu kayaknya apalagi menjelang udah terakhir itu saya kok nggak dapat bahasa apa. Wow, jadi malah nggak bener. Nah intinya itu peristiwa sudah berlalu. Cuma kita membutuhkan momen itu supaya kita mengobarkan lagi lah semangat Roh Kudus itu dalam hidup kita. Jangan sampai padam. Ya, puji Tuhan. Kita bagi berdiri. Kami berdiri. Kami berdiri. Diberkati oleh Tuhan, baik itu penari, tim PW, LCD, Asyir, Kolektan, semuanya tetap ada dalam anugerah Tuhan. Memberkati guru selama minggu yang sudah bekerja keras untuk membimbing anak-anak. Kami serahkan Tuhan hari-hari ini, ada yang UAS, ada juga yang mau mengikuti ujian akhir. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam takut akan Tuhan, di sela permulaan hikmat kami Tuhan. Dan kami serahkan untuk tahun ini supaya anak-anak kami bisa tampil menjadi anak-anak yang gemilang Tuhan. Mereka mendapatkan level kenaikan kelas yang memberkati buat teman-temannya dan juga buat orang tua, dan juga bagi yang lulus Tuhan mereka diberikan sekolah yang terbaik. Kau mengerti segala apapun yang menjadi doa orang tua Tuhan. Apapun versi yang kami akan tempuh, kami hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah sembuh, yang sudah pulih. Kami percaya semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan izinkan untuk membuktikan bahwa kami manusia biasa yang bisa saja sakit, yang bisa saja mengalami kelemahan Tuhan. Tetapi berangkat dari situ kami membuktikan bahwa Tuhan hadir, bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini Tuhan itu tidak tergambar dalam batin kami, sehingga dengan peristiwa ini kami menggambarkan bahwa Tuhan
adalah segala-galanya bagi kami. Menyerahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang memberkati Indonesia supaya sampai kepada nanti pelantikan presiden yang resmi ada dalam damai dan sejahtera daripada Tuhan. Berkenaan dan ini Tuhan, segala usaha bisnis apapun menjadi terpengaruh, investor juga berpikir panjang untuk ini, kami serahkan kondusivitasnya ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan untuk Indonesia, untuk kota Depok dan wilayah perumahan kami di mana kami tinggal tetap ada dalam lingkupan kuasa berkat Tuhan. Kami akan pulang Tuhan supaya sepanjang Zoom doa malam ini diberkati oleh kuasa Tuhan. Berkati di Sabtu nanti di akhir acara Pentakosta ini supaya Tuhan akan memberikan kesan-pesan yang baik. Kami ingin makan bersama, kami ingin diberkati, saling memberkati satu dengan yang lain. Terimalah Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami serah dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan seluruh permohonan kami di dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, kalau sakit sembuh, dan mereka yang terganggu ekonomi mereka, Tuhan akan cukupkan semuanya. Terima kasih sepanjang pekan ini, Tuhan akan berkati kami luar biasa. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, sesuai dengan iman kita bahwa kita tidak cuma pulang dengan begitu saja, tetapi berkat Tuhan berlimpah atasmu. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Saudara hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya boleh katakan amin.